Bisa, Bu. Oke, silakan. Siapa yang bersedia? Baik, Ibu dosen dan teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan begitu baik dalam kehidupan kami, di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Khususnya hari ini dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mulai perkuliahan kami. Mari Tuhan tuntun kami dari awal sampai akhir perkuliahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Adik Farida Mere sudah memimpin kita dalam doa. Baik, posisi teman-teman saat ini di kampus atau lagi di rumah atau lagi di kosan atau di mana ya? Lagi di kos, Ibu. Di rumah, Ibu. Oke, bagus. Artinya bisa fokus ya. Yang lain lagi ada kegiatan kah atau fokus di kuliah ini? Halo, yang lain? Baik, jumlah kita sedikit aja kah teman-teman? Bisa ada yang bantu saya kemarin cek di ini, cek di di WhatsApp grup berapa orang kemarin yang kita itu? Yang terdaftar berapa orang? Oke. Ini, Bu. Ya. Saya atas nama Diksi Christian Gara baru bergabung, soalnya berregis kemarin. Oh gitu, jadi belum ada di daftar ya? Iya, Ibu. Semoga sebentar waktu ini ya, ingatin saya ya Dek ya, waktu waktu presensi online ya. Ibu. Sahabat teman-teman, saya buka RPS-nya dulu ya. Apakah teman-teman dengar suara-suara ribut? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar suara orang berbicara? Dengar, Ibu. Dengar, Ibu. Dengar ya. Oke, tunggu saya cek ya. Karena saya posisi ada di dalam ini, di dalam gedung. Saya cek dulu. Mana settingnya nih ya? Oh ini dia. Oh iya. Sekarang teman-teman masih dengar? Masih, Bu. Masih?
Press and hold for unmute. Oke. Mestinya tidak bisa dengar. Selain suara saya, ada yang kalian dengar sekarang? Kalian ada dengar kata presiden? Dengar, Bu. Oh, berarti tidak berfungsi ininya ya. Iya, Bu, masih dengar. Hmm. Besok ya, fokus di suara saya saja ya. Iya, Bu. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai. Sambil saya mulai, ini saya siapkan presensi teman-teman. Slideshow saya udah muncul teman-teman. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Siapa jadinya yang jadi ketua kelas teman-teman? Yang di grup kemarin yang bersedia jadi itu, jadi ketua kelas siapa ya? Gak ada? Oh, suara. Tes, suara saya masuk, tes. Tes 1, 2, 3. Masuk teman-teman? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk. Ini ada tanda silang di sini muncul. Oke. Masuk, Bu. Baik, terima kasih. Teman-teman, saya tidak bisa slideshow. Itu kalau slideshow kalian nggak akan lihat ya. Hari ini sesuai dengan kontrak kuliah, kita akan belajar tentang ini apa tinjauan dan analisis laporan keuangan ya. Saya akan bawakan mereview kembali dulu apa yang sudah teman-teman pelajari dulu ya. Oke, teman-teman. Menurut teman-teman itu apa sih tujuan dan fungsi manajemen keuangan? Boleh diketikkan di WhatsApp atau boleh ketikkan di ini. Ketikkan di kolom chat teman-teman, silakan. Apa sih tujuan dan fungsi manajemen keuangan yang kalian tahu? Yang sederhana aja, nggak usah terlalu panjang-panjang muluk-muluk. Atau mau langsung omong juga bisa. Halo? Ada yang mau ngomong? Belum ada yang ketik? Belum masuk juga? Disampaikan langsung. Apa sih tujuan keuangan yang kalian tahu? Atau tujuan manajemen keuangan atau fungsi dari manajemen keuangan? Halo, halo, hai.
Oke, Andini, tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Fungsinya perencanaan keuangan, pengelolaan arus kas, pengelolaan risiko. Oke, bagus sekali. Hampir sempurna ya. Febriani, tujuan manajemen keuangan mengelola biaya operasional maupun keuangan dalam sebuah perusahaan. Oke. Yang lain? Anggaran dana yang masuk maupun keluar dicatat secara terperinci agar penggunaan dana dapat berjalan lebih maksimal. Oke, bagus sekali. Tujuannya, apalagi? Apalagi teman-teman, ini baru 4 orang ini. Tujuan manajemen deksi, tujuan manajemen keuangan adalah untuk mengetahui pendapatan dan kerugian perusahaan. Wow, ini mengetahui pendapatan dan kerugian lagi ya. Ya. Halo Ibu, selamat siang. Iya. Kalau dari saya Ibu, menurut pandangan saya, manajemen keuangan mempunyai tujuan dan fungsi untuk meminimalisir dari faktor kerugian yang ada sehingga usaha itu bisa berkelanjutan untuk jangka panjang. Terima kasih Ibu. Wah, bagus sekali Laki. Jadi meminimalisir kerugian gitu, mengantisipasi kerugian. Untuk mengantisipasi atau meminimalkan kerugian maupun risiko itu apa yang harus dilakukan? Oke, menarik sekali. Bagus Lutfi. Ada lagi yang lain? Ada yang lain selain Luki? Oke, terima kasih buat teman-teman. Oh, ini ada Yohanes juga ya, sabar. Ini Yohanes katakan tujuan utama dari manajemen keuangan adalah untuk mengelola keuangan perusahaan secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi utama dari manajemen keuangan meliputi perencanaan keuangan, pengendalian keuangan, dan pengambilan keputusan investasi dan pendanaan yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam hal profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan. Bagus Yohanes, lengkap sekali. Arniati, fungsi dan tujuan manajemen keuangan adalah anggaran dana yang masuk maupun keluar dicatat secara terperinci agar penggunaan dana dapat berjalan lebih maksimal. Karena perencanaan yang tepat akan membantu perusahaan memperkirakan keuntungan maupun kerugian yang dihadapi. Oke, Febriani, tujuan manajemen keuangan adalah mengelola biaya operasional dan keuangan secara efisien. Ya, tujuan manajemen keuangan adalah untuk membantu memaksimalkan keuangan dan mencatat masuk keluarnya dana dan fungsinya untuk mengontrol dan membuat keputusan. Ya, setidaknya ini yang menjadi pemahaman awal teman-teman, apa sih tujuan dan fungsi dari manajemen keuangan ya. Teman-teman yang lalu sudah menyampaikan bahwa kalian sudah lulus manajemen keuangan, betul ya? Sudah lulus manajemen keuangan ya? Ini teman-teman yang kuliah ini kenapa ambil jadwalnya tabrakan ya? Berarti nanti setiap kuliah dengan saya akan terlambat ya? Itu masih ada yang info masih kuliah begitu. Mesti bijaksana ambil mata kuliahnya teman-teman ya. Oke, apa sebenarnya tujuan dari manajemen keuangan? Ini dia teman-teman. Tadi hampir sebagian besar dari teman-teman sudah mendapatkan tujuan dari manajemen keuangan. Nah, saya izin off kamera teman-teman ya, karena angin cukup kencang di sini. Posisi saya saat ini sedang ada di Aceh Tenggara. Ada yang sudah pernah ke Aceh? Ada yang sudah pernah ke Aceh teman-teman? Belum Ibu.
Belum ya. Ada nanti. Istoraja, Ibu. Apa Deksi? Istoraja dulu yang pernah, Ibu. Main volley di sana. Oh, di mana? Di Toraja? Iya, Ibu. Wah, bagus sekali. Sip. Next time bisa sampai di Aceh ya. Saya lihat kemarin saya lewat dari kampus di Aceh Tenggara. Wah, menarik sekali kalau teman-teman bisa diskusi studi banding di sini. Oke. Baik. Saya minta maaf ya sekali lagi karena angin sedang kencang, nanti suaranya putus-putus. Wait. Jadi tujuan dari manajemen keuangan itu adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi kenapa ada manajemen keuangan dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu perusahaan? Tujuannya supaya ada pemaksimalan kekayaan pemegang saham maupun memaksimalkan nilai perusahaan. Kalau misalnya kalau misalnya nilai saham kita meningkat, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Jadi teman-teman, nilai perusahaan itu dia itu memiliki korelasi yang positif dengan nilai saham. Semakin tinggi harga saham maksud saya. Jadi semakin tinggi harga saham, maka akan semakin meningkatkan nilai perusahaan. Kalau harga saham kita meningkat, otomatis kekayaan pemegang saham itu akan semakin tinggi gitu ya. Kesejahteraan pemegang saham itu akan semakin tinggi. Kenapa? Karena kalau sahamnya tinggi, dividennya mereka besar dong. Iya kan? Terus berpeluang untuk mendapatkan capital gain. Ada yang tahu apa itu capital gain? Apa itu capital gain? Ada yang tahu? Halo teman-teman, ini kalau kuliahnya bukan hanya Ibu Uli loh, kita diskusi loh. Apa itu capital gain? Ada yang tahu? Halo. Katanya lagi kuliah. Ini saya tanya, apa itu capital gain? Saya Ibu. Ya, silakan. Capital gain itu Ibu adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset seperti saham, obligasi, atau properti dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Betul sekali. Jadi capital gain itu bisa disebut sebagai keuntungan yang diperoleh ya. Selisih antara biaya perolehan dengan biaya jualnya gitu. Jadi terdapat capital gain. Makasih Mimi udah menyampaikannya. Nah, jadi pemegang saham itu dia mendapatkan peluang selain mendapat dividen juga bisa mendapatkan capital gain kalau dia menjual sahamnya gitu ya. Jadi sekali lagi tujuan dari manajemen keuangan itu adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham ataupun memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, memaksimumkan nilai sekarang dari semua keuntungan pemegang saham yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang, konsekuensinya penggunaan sumber daya itu harus secara efektif dan efisien. Seperti yang teman-teman tadi katakan, bahwa perlu mengelola keuangan dengan efektif dan efisien. Artinya seperti apa? Perusahaan akan semakin mendapat profit yang lebih besar jika manajer keuangan itu mengelolanya secara efisien. Efisien berarti menggunakan keuangan kita itu tepat sasaran atau tepat guna, tidak terjadi pemborosan. Gitu ya. Sedangkan efektif itu bisa dikatakan tepat sesuai dengan tujuannya atau tepat guna gitu ya. Jadi
tidak asal-asal membuat anggaran, tidak asal-asal merencanakan anggaran, atau tidak sembarangan memutuskan apakah kita perlu melakukan pengembangan usaha, infansi, ataupun mungkin kita perlu melakukan diferensiasi produk, misalnya perlu penambahan investasi, perlu membeli surat berharga, apakah kita harus memilih modal sendiri atau kita memilih modal asing misalnya. Apa yang kita harus putuskan sebagai manajer keuangan, mesti efisien dan efektif. Jadi ada dua kata kuncinya. Kata kuncinya adalah efisien dan efektif. Supaya apa? Bisa memaksimumkan nilai dan keuntungan dari perusahaan tersebut. Seperti itu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Baca. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan fungsi manajemen keuangan, khususnya di keputusan di bidang keuangan itu ada 3 teman-teman ya. Ada 3 keputusan di bidang keuangan sebagai fungsi dari manajemen keuangan itu. Ini nggak lepas dari namanya manajer keuangan. Kalau kita katakan sebagai seorang manajer keuangan, berarti kita akan berhadapan dengan 3 fungsi ini. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah keputusan pemenuhan dana atau disebut dengan financing decision. Sumber dana kita itu kita ambil dari mana nih? Mau menggunakan dana pribadi? Dana pribadi, maafkan saya. Mau menggunakan modal sendiri, modal yang diperoleh dari laba. Ingat ya, kalau teman-teman masih ingat dulu kalau saya mengajar manajemen keuangan di kalian, saya katakan bahwa perusahaan itu kan punya keuntungan yang disebut dengan laba. Laba ini dibagi 2 kan? Dibagi 2 labanya teman-teman. Coba perhatikan di whiteboard-nya ya. Jadi, bentar. Oke. Laba ini dibagi 2. 1 menjadi dividen, dan yang kedua laba ditahan. Iya. Dividen ini teman-teman diberikan kepada siapa? Dividen diberikan kepada siapa? Pemegang saham, Ibu. Betul sekali, diberikan kepada pemegang saham. Ya. Jadi dividen untuk pemegang saham. Atau kalau kita sebut dengan pemilik. Ya. Kalau laba ditahan ini untuk apa? Digunakan untuk apa nih laba ditahan? Itu untuk digunakan untuk membiayai dari bentuk dividen guna yang dibagikan kepada perusahaan Ibu. Kepentingan perusahaan dalam waktu jangka panjang ataupun jangka pendek. Oke, jadi kalau bisa dikatakan ini menjadi modal ya. Betul ya? Dan dikembalikan kepada perusahaan atau disebut dengan menjadi modal usaha. Bisa? Gitu. Nah, kalau ini dipegang, ini adalah hak milik dari pemilik atau disebut dengan pemegang saham. Ya. Sedangkan laba ditahan menjadi modal usaha. Nah, modal usaha ini yang disebut dengan istilahnya itu, kalau kita gunakan ini menjadi, sabar ya. Menjadi modal
kiri. Gitu. Ini menjadi model sendiri, disebut dengan model sendiri. Nah, kalau bukan yang model sendiri kita gunakan, berarti perusahaan meminjam dari luar. Gitu ya. Perusahaan meminjam dari luar. Kalau pinjaman dari luar tadi disebut dengan apa? Ada yang ingat? Halo? Ada yang ingat? Disebut dengan modal asing atau modal pinjam. Teman-teman bisa konsentrasi ikut saya? Ya, konsentrasi ya kuliahnya ya, fokus di sini karena kita nggak di ruangan, jadi saya sebut di sini. Nah, kalau bukan dari dalam perusahaan itu disebut dengan modal asing. Ya. Kalau kita mengambil dari luar, meminjam dari luar disebut dengan modal asing. Bisa buat di sini. Pihak ketiga atau jasa kredit, biasanya perbankan ataupun misalnya dari investor tertentu. Ya, seperti itu. Nah, ini modal asing atau modal pinjaman. Bisa dipahami teman-teman? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Jadi perhatikan ya, ketika perusahaan membutuhkan dana, maka itu harus diputuskan keputusan pemenuhan dana kita itu atau financing decision-nya diambil dari apa? Diputuskan kita ambil dari laba ditahan. Laba ditahan itu menjadi modal sendiri. Ternyata nggak cukup nih. Apakah kita harus meminjam ke pihak ketiga yang disebut dengan modal asing atau modal pinjaman? Gitu. Bisa dilihat ini whiteboard-nya saya, bisa? Bisa, Bu. Bisa ya, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua adalah keputusan investasi atau disebut dengan investment decision. Kalau keputusan investasi ini adalah fungsi dari manajemen yang memutuskan apakah kita perlu mengembangkan usaha kita lagi. Misalnya seperti itu. Apakah kita bisa memutuskan menginvestasikan usaha kita, menginvestasikan laba yang ditahan tadi kepada mitra kita, misalnya kita kembangkan usaha bersama dengan mitra misalnya atau hal lainnya. Ini laptop saya setrum, saya kaget sekali. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi keputusan investasi itu fungsi yang kedua. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah distribusi atau disebut dengan distribution decision. Yang disebut juga bahasa lainnya adalah kebijakan dividen policy. Kebijakan dividen ini merujuk kepada apakah dividen kita itu akan dibagikan, gitu ya. Apakah dividen tadi yang ini yang saya buat contohnya ini dividen mau dibagikan semua kepada pemilik perusahaan atau pemilik saham, misalnya pemegang saham, gitu ya. Terus, apakah kebijakan dividen kita itu akan mengambil keputusan melakukan menjual saham, membeli saham baru, melakukan stock split, atau misalnya menahan dividen, tidak dibagikan dividennya. Nah, itu keputusan dari manajer keuangan. Dari sini teman-teman belajar betapa strategisnya manajemen keuangan dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan tadi. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman.
Nah, dalam pemenuhan pemenuhan atau pencapaian kesejahteraan pemegang saham tadi, maka seringkali yang terjadi dalam sebuah perusahaan itu ada namanya konflik dalam perusahaan yang biasa disebut dengan istilah agency problem. Di mana agency problem ini adalah timbulnya konflik ya antara pemilik dan manajer. Kenapa terjadi konflik? Karena kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu dibandingkan tujuan perusahaan. Sebagai misal contohnya, untuk mendapatkan investor bisa jadi manajer akan mengeluarkan dana perjalanan, terus dana untuk pendekatan seperti itu. Lalu kemudian bisa jadi dia akan mengalokasikan dana untuk rapat meeting dengan biaya yang cukup besar, sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Kok bisa Bu mengurangi laba perusahaan? Ya jelas dong. Ingat tadi prinsipnya kan harus efisien dan efektif. Ketika manajer itu tidak melakukan prinsip efisiensi, maka pihak perusahaan akan mengalami kerugian. Salah satunya di mana? Ingat korelasi antara biaya dan laba gitu ya. Semakin besar biaya, maka semakin mengurangi laba. Korelasinya dia negatif, teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan biaya besar, maka akan mengurangi keuntungan. Sampai di sini dipahami? Halo? Paham, Bu. Paham ya? Ini mereview saja karena yang lalu juga di manajemen keuangan kalian kan udah dapat nih. Gitu. Nah, untuk untuk pengelolaan keuangan yang dikelola oleh manajer keuangan lebih kepada kepentingan manajer sendiri. Maka terjadilah konflik agensi. Sisi lain, apalagi penyebab konflik agensi ini? Mari kita lihat. Misalnya perusahaan memiliki free cash flow-nya yang sangat besar. Gitu ya, arus kas bebasnya. Free cash flow itu adalah arus kas bebas. Arus kas bebasnya terlalu besar. Karena arus kas perusahaan terlalu besar, ya bisa konflik dong. Pemilik perusahaan bisa marah dong, gitu kan. Jadi konflik. Lalu yang berikut juga transaksi pembelian perusahaan itu menggunakan hutang. Kalau kita menggunakan hutang berarti kita kena biaya bunga. Gitu. Walaupun sebenarnya biaya bunga itu juga akan mengurangi biaya pajak gitu ya. Adanya utang akan mengurangi pajak perusahaan. Tapi faktanya dengan mereka melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan hutang, itu bisa merugikan perusahaan. Karena harus membebankan biaya bunga. Begitu ya. Nah, agency problem juga terjadi teman-teman karena asymmetric information antara prinsipal dengan agen, yaitu ketika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Misalnya, manajer sudah tahu bahwa akan ada orang misalnya yang mau menginvestasikan dananya untuk kita. Manajer sudah tahu, tapi pemilik perusahaan tidak mengetahui informasi itu. Nah, terjadi konflik. Karena bisa jadi manajer akan memanfaatkan keberadaan investor itu untuk kepentingannya sendiri. Mereka sudah mulai membuat kesepakatan di luar dari pemegang saham. Kalau misalnya kita sepakati biayanya sekian-sekian, nanti saya lobby kepada pemegang saham sekian-sekian. Jadi manajernya mendapatkan keuntungan di luar dari kesepakatan dengan perusahaan itu. Nah, itu bisa jadi konflik. Jadi semakin lebar gap antara informasi yang dimiliki oleh agensi dengan prinsipal ini pemegang saham, maka semakin besar juga konflik yang mereka hadapi.
Nah, untuk agency problem ini sudah diteliti oleh Jensen dan McLean di tahun 70 dan juga di tahun 86. Ini menarik teman-teman, karena faktanya bukan hanya di dalam perusahaan yang mengalami konflik agensi, di dalam organisasi tertentu pun mengalami konflik agensi. Bahkan di dalam rumah tangga pun terjadi konflik agensi antara suami dengan istri akibat adanya kesenjangan informasi, seperti itu ya. Asymmetric information disebut. Ya. Nah, solusinya apa? Supaya konflik agensi itu bisa ditekan, maka solusinya diberikan stock option. Stock itu adalah saham. Ya, stock option itu diberikan kepada manajer oleh pemegang saham, karena kalau misalnya pemegang sahamnya itu adalah manajer keuangan atau manajer keuangan itu sebagai pemegang saham juga, maka perusahaan itu adalah miliknya. Semakin tinggi keuntungan perusahaan, maka semakin besar dividen yang diperoleh. Jadi manajer ini tidak akan bermain-main dengan uang, karena dia juga bagian dari pemilik perusahaan. Nah, ini sebenarnya solusi yang ditawarkan oleh Jensen and McLean ini. Bagaimana supaya menekan terjadinya konflik agensi perlu diberikan stock option. Makanya salah satu penelitian saya teman-teman di S2, di tesisnya saya itu insider ownership disebut. Ini pemegang saham di dalam perusahaan. Saya ketikkan bahasanya. Nah, jadi semakin banyak karyawan perusahaan ataupun manajer dari perusahaan itu memiliki saham di dalam perusahaan itu, maka biasanya perusahaan itu akan semakin sehat. Penggelapan uang, terus kecurangan-kecurangan itu bisa ditekan. Karena mereka juga pemilik dari perusahaan itu, gitu ya. Saya suka salah satu contoh waktu itu saya pernah nonton film itu, bagaimana pemilik perusahaan itu akhirnya tidak perlu stres meninggalkan perusahaannya, gitu ya. Karena semua karyawan di dalam perusahaan itu adalah pemegang sahamnya. Jadi semuanya berusaha memberi yang terbaik. Karena kalau sahamnya tinggi, kalau labanya tinggi, maka dividen yang mereka terima juga akan tinggi. Bisa diterima teman-teman? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, konflik lainnya disebut dengan konflik stockholder dan pemegang saham. Ya, bisa jadi, konflik ini, bukan disebut itu teman-teman. Maksud saya, konflik antara stockholder dengan debt holder. Stockholder itu adalah pemegang saham, sedangkan debt holder itu adalah kreditor. Nah, konflik antara pemegang saham dengan kreditor ini biasanya terjadi antara, biasanya terjadi karena, ini terlalu rendah ya, karena kreditur itu merasa dieksploitasi oleh pemegang saham. Merasa dimanfaatkan gitu ya. Kalau mau dilihat-lihat kan bisa jadi perusahaan meminjam uang misalnya 1 juta. Dia akan mendapatkan keuntungan 3 juta. Sementara bunga yang dibayarkan kepada kreditur itu hanya 500.000 misalnya. Maka pemegang saham atau pemilik perusahaan itu mendapatkan keuntungan 2,5 juta. Sedangkan kreditur itu hanya mendapatkan keuntungan 500.000. Nah, ini menjadi konflik ya, seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, untuk mengatasi agency problem yang terjadi di perusahaan, baik antara stockholder dengan manajer, pemegang saham dengan manajer, maupun stockholder dengan debt holder, ya pemberi kredit gitu,
maka ada istilah yang disebut dengan agency cost. Nah, ini biasanya dikeluarkan untuk mengatasi problem atau masalah keagenan tersebut, seperti itu ya. Nah, yang pada umumnya memang yang diberikan tadi untuk mengatasi agency problem itu adalah memberikan stock option, memberikan stock option. Nah, yang lainnya nanti teman-teman bisa baca. Ini dia yang penting buat teman-teman. Cara meminimumkan konflik keagenan. Yang pertama, pemberian kompensasi. Kasih bonus kepada manajer kita gitu ya. Kasih reward kalau misalnya laba kita tinggi, capaian laba di tahun ini misalnya tinggi, kasih dia bonus, kasih dia kompensasi. Lalu kemudian sangat penting ada intervensi langsung dari pemegang saham. Kebanyakan manusia, teman-teman, ketika dikasih kepercayaan, mereka itu tidak menggunakan bagaimana seharusnya. Yang saya maksudkan itu bagaimana seharusnya itu kembali kepada prinsip tadi, efisien dan efektif. Tapi kalau misalnya ada intervensi langsung oleh pemegang saham, maka memungkinkan untuk manajer itu tidak menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya. Nah, yang berikut adalah ancaman untuk dipecat. Kalau misalnya dia sudah menggunakan dana berlebihan, misal tadi perjalanan yang seharusnya tidak perlu dilakukan perjalanan, rapat untuk promosi yang seharusnya tidak perlu tapi dibuat gitu ya, harus dikasih ancaman untuk dipecat. Terus kemudian bisa juga ancaman take over atau ancaman untuk diambil alih. Nah, jika direksi tetap menginginkan jabatannya, ya jangan biarkan harga saham perusahaan mengalami penurunan. Jadi ada istilahnya ancaman. Kalau kamu nggak bisa menghasilkan laba sekian triliun di tahun ini, maka posisimu akan diambil alih. Misalnya seperti itu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Sampai di sini dipahami? Ya? Halo, Ha? Halo. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ibu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Saya share screen. Oke, sudah tampak teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, kita akan lihat review kembali laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Nah, teman-teman, analisis laporan keuangan ini merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Jadi mata kuliah kita ini, kalau teman-teman masih ingat waktu kemarin saya share, kita akan menganalisis kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangannya, gitu ya. Jadi kita tidak mengukur berdasarkan yang lainnya, tetapi kita sudah kita menggunakan laporan keuangan sebagai alat analisisnya, ya. Oke, banyak yang mundur ya dari mata kuliah ini ya. Tidak apa-apa, karena memang harus dipertimbangkan mana yang lebih tepat guna buat teman-teman ya. Nah, tujuan mengapa perlu kita melakukan analisis laporan keuangan? Yang pertama, untuk membantu nilai posisi dan kinerja keuangan. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman ini, Laki tadi mengatakan manajer keuangan itu perlu namanya meminimalkan risiko, perlu juga mengurangi kerugian gitu ya. Nah, untuk itu perlu dilakukan analisis laporan keuangan kita.
Kita perlu dinilai posisi dan kinerja keuangan kita sudah di mana nih. Oh, jangan sampai kita sudah mengalami kerugian banyak ataupun mungkin kita melewatkan kesempatan berinvestasi seperti itu. Ya, jadi yang pertama tujuannya adalah membantu menilai posisi dan kinerja keuangan. Yang kedua itu memendingkan posisi kinerja keuangan perusahaan dengan posisi kinerja perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, baik itu perusahaan lain maupun dalam industri. Jadi analisis laporan keuangan ini akan menolong kita mengetahui posisi kinerja keuangan itu di mana. Berapa persen return on asetnya kita? Berapa persen ini debt equity-nya kita? Seperti itu ya. Berapa persen kenaikan return on equity? Berapa persen ini return on aset kita? Nah, itu akan dilihat berdasarkan industri kita di posisi mana nih gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Siapa yang memakai laporan keuangan? Ada yang tahu? Boleh disebutkan siapa-siapa saja yang memakai laporan keuangan? Halo? Siapa-siapa saja yang menjadi pengguna laporan keuangan? Teman-teman? Perusahaan, Halo? Bu. Ya, perusahaan pertama, lalu yang lain? Yang lain? Koperasi, Bu. Koperasi? Koperasi. Oh ya, perusahaan, koperasi. Oke. Di dalam perusahaan atau koperasi itu siapa saja penggunanya? Yang berhubungan dengan perusahaan atau koperasi, siapa saja yang menggunakan laporan keuangan kita? Karyawan. Karyawan Ibu. Ya, karyawan. Karyawan dia gunakan laporan keuangan untuk apa? Untuk menghitung pendapatan biaya dari berbagai barang, dari bagi-bagi penyerahan barang antar barang dan jasa, antara pendapatan dan pengeluaran. Apakah usaha ini sudah berjalan sangat baik atau tidak? Itu yang dilakukan. Oke. Baik. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Siapa saja penggunanya? Tadi juga udah sempat saya sebut itu. Halo? Pemberi pinjaman. Yes, betul. Pemberi pinjaman. Dia menggunakan laporan keuangan kita untuk apa, Dek? Untuk apa kira-kira dia pakai itu? Untuk memberikan informasi keuangan yang memungkinkan untuk mereka. Mereka bisa melihat apakah apakah perusahaan itu layak diberi pinjaman berdasarkan laporan keuangan yang mereka sajikan itu, laba perusahaannya itu positif atau bahkan mungkin mengalami kerugian. Kalau rugi ya mereka nggak kasih. Kalaupun misalnya positif labanya atau ada laba, apakah dari laba itu mereka akan mampu membayar cicilannya atau tidak? Nah, betul sekali. Jadi yang menjadi pengguna laporan keuangan itu bukan hanya perusahaan, manajer, dan karyawan, tapi juga pihak ketiga seperti kreditur maupun investor. Seperti itu ya.
Oke, ditunggu teman-teman ya. Tunggu sedikit, saya okekan dulu ini apa. Ini siapa yang bisa memverifikasi teman-teman? Ada yang bisa memverifikasi untuk daftar hadir kita? Saya masukkan namanya. Siapa yang bisa? Destri. Oke. Saya masukkan ya Destri ya. Tanggal 28 bulan 2 ya. Oke. Bentar teman-teman. Ya, coba dicek Destri. Coba dicek ya, apakah sudah masuk atau belum, diverifikasi. Pertemuan kedua dilakukan secara daring ya, karena posisi pengajar ada di luar kota untuk pengabdian kepada masyarakat. Iya. Kodenya 223 ya, Destri. Oke, dicek. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Jadi tujuan dari analisis laporan keuangan ini yang pertama membantu menilai posisi dan kinerja keuangan. Yang kedua supaya membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan kita dengan perusahaan yang lain di masa lalu. Baik dari perusahaan yang sejenis maupun di dalam industri seperti itu ya, ataupun manufaktur disebut kalau memang dia industri manufaktur ya. Terus membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Apa yang harus diputuskan? Apakah kita perlu melakukan investasi karena laba kita besar? Kalau itu dari perusahaan. Kalau dari pihak luar, apakah bisa kita menerima pinjaman, bisa membayar pinjaman dengan laba tertentu? Seperti itu. Dari investor, apakah dia mau menanamkan saham di situ? Karena labanya tinggi, mungkin dia akan mau tanamkan sahamnya seperti itu dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang berikut di dalam analisis keuangan ini ya, analisis laporan keuangan ini ada beberapa analisis yang teman-teman akan lakukan nanti. Yang satu adalah analisis rasio keuangan, di mana analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. Yang kedua adalah analisis tren, analisis untuk mengetahui perkembangan naik turunnya komponen dalam laporan keuangan. Nah, teman-teman selanjutnya kan akan presentasi materi yang teman-teman masing-masing dapat sesudah dibagi kelompok. Nanti kita selepas kuliah ini teman-teman bagi kelompok, lalu kemudian mulai action, persiapkan materi berikutnya. Teman-teman akan pertemuan minggu depan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan, maafkan saya. Analisis arus kas. Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari analisis rasio keuangan. Nanti teman-teman juga akan belajar analisis rasio profitabilitas, misalnya begitu ya. Terus analisis EPA, EPA, dan seterusnya. Nanti teman-teman belajar untuk analisis keuangan. Intinya yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan. Makanya teman-teman sangat perlu mengupload laporan keuangan itu yang lalu. Download, lalu upload di Google Classroom. Nah, yang berikut disebut dengan analisis common size. Di mana analisis ini menghitung presentasi unsur-unsur dalam neraca
ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Misalnya total penjualan dibagi dengan total pendapatan. Nah, itu bagian dari analisis common size seperti itu ya. Lalu yang berikut adalah analisis indeks, di mana analisis ini dilakukan dengan menghitung presentasi unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Misalnya tahun dasar kita adalah 2022, maka kita hitung presentasinya. Tahun ini misalnya 10.000 gitu ya. Lalu 2 tahun yang lalu baru 4.000. Berapa indeksnya? Nah, teman-teman tinggal kali bagi, dapat hasilnya gitu ya. Nah, ini dia jenis analisis rasio keuangan tadi. Yang pertama disebut dengan rasio solvabilitas atau solvency, di mana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Perlu catat bahwa di sini disebut dengan, ya teman-teman, halo? Tes? Ya, sorry, terputus. Tes teman-teman, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, jangan sampai saya ngomong terus kalian tidak ada ini, tidak konsen gitu ya. Konten. Oke. Konsen ya, betul. Saya ulang ya. Jadi ada namanya rasio solvabilitas, rasio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan rasio aktivitas itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset tertentu. Nah, rasio leverage keuangan adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan itu mengandalkan pendanaan utang. Nah, ini biasanya teman-teman akan bertemu dengan istilah DER. DER itu Debt Equity Ratio. DER ya. Misal contohnya saya buat di sini supaya teman-teman ini. Nah, teman-teman akan berhubungan dengan ini. Debt Equity Ratio. Gitu. Ini semua yang kita pelajari di mata kuliah ini, teman-teman, makanan saya waktu saya tesis dulu ya, S2. Karena tesisnya saya di S2 itu tentang itu, analisis profitabilitas, insider ownership, terus dan beberapa variabel lainnya gitu ya. Jadi memang mata kuliah ini sangat menarik teman-teman. Kalau teman-teman belajar nanti, teman-teman akan mendapatkan hal yang positif. Sangat bermanfaat waktu kalian nanti di dunia kerja ya. Gitu. Jadi ini contohnya, akan bertemu dengan debt equity ratio. Untuk kita mengukur seberapa rasio hutang kita, gitu ya. Gitu. Lalu kemudian ada yang disebut dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini teman-teman akan berhadapan dengan namanya istilah ROA. ROA ini adalah return. Sebentar. Sebentar teman-teman ya, tunggu ya. Iya. Yang disebut dengan return on asset. Nah, return on asset ini adalah bahasa Indonesianya biasanya disebut dengan kemampuan laba atau rasio dari tingkat pengembalian. Nah, itu menggunakan return on asset. Gitu. Ya, terus berdasarkan analisis rasio keuangan teman-teman, kesehatan perusahaan itu bisa dilihat dari apa? Tingkat rasio secara individual. Individualnya maksudnya rasio di perusahaan kita sendiri. ROA-nya kita itu berapa persen, DER-nya kita itu berapa persen, bisa dilihat langsung. Atau juga perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama.
gitu ya. Kita lihat perkembangan rasionya. Lalu yang ketiga, perbandingan rasio perusahaan kita dengan rasio keuangan perusahaan lain. Makanya di dalam berbisnis itu jangan puas hanya dapat laba. Karena bisa jadi labanya kita tinggi, tetapi secara rasio perusahaan lain masih jauh lebih bagus dari kita. Berarti berkemungkinan kita sedang kehilangan beberapa kesempatan atau melewatkan beberapa kesempatan, gitu ya. Terus perbandingan rasio keuangan perusahaan juga dengan rata-rata industri. Dan yang terakhir adalah kombinasi antara tingkat rasio, perkembangan rasio, dan juga perbandingan rasio. Ini contoh laporan keuangannya. Mohon maaf saya belum update contohnya nih, sekedar contoh saja. Ini laporan rugi labanya ya, 2009 dan juga 2010. Gitu. Ini contohnya, saya berharap kalian sudah itu ya, sudah mengambil laporan keuangan. Ini neracanya. Neracanya yang dimiliki oleh perusahaan. Ini hanya contoh saja. Nah, bagaimana dengan rasio-rasio lainnya? Nah, ini teman-teman akan belajar bukan di sesi ini. Bagian saya sudah selesai. Karena selanjutnya kalian akan mempersiapkan materi. Kalau untuk rasio solvabilitas, apa saja? Ada quick ratio, ada current ratio, gitu ya. Nah, ini akan masuk nanti di analisis profitabilitas dan juga analisis rasio-rasio keuangan. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silahkan, kita masuk di sesi diskusi. Saya mengantarkan materinya saja, teman-teman. Pertemuan pertama ini lebih kepada pertemuan kedua untuk materi ini. Lebih kepada saya mengantarkan bagaimana teman-teman akan melanjutkan sesi-sesi yang berikutnya. Apakah ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Bu. Hari Remere tidak ada yang lain? Pas, Bu. Jelas? Jelas, Ibu. Ya, jelas ya, Pak. Oke. Sekarang teman-teman ambil kertas dan pena. Semua harus tulis tangan. Bukan diketik. Saya kasih soal. Teman-teman kerjakan. Sudah? Sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Pertanyaan pertama. Apa tujuan dari manajemen keuangan? Apa tujuan dari manajemen keuangan? Tadi saya jelaskan dengan baik. Ini kita kuis ya. Apa tujuan dari manajemen keuangan? Pertanyaan kedua. Kerjakan dulu. Sebentar saya kasih pertanyaan kedua. Oke. Sudah selesai jawabnya? Belum, Bu. Belum.
Oke. Pertanyaan kedua. Apa fungsi dari manajemen keuangan? Tadi ada 3. Apa fungsi dari manajemen keuangan? Oke, teman-teman sudah? Pertanyaan ketiga. Apa yang kalian ketahui tentang konflik agensi? Apa yang kalian ketahui tentang konflik agensi? Yang diketahui saja, apa yang diketahui? Ulang, Bu. Apa yang kalian ketahui tentang konflik agensi? Konflik agensi tadi. Misalnya antara pemegang saham dengan manajer, atau yang pemegang saham dengan pemberi kredit misalnya. Yang lainnya tadi.
Yang pertama tadi, apa yang Anda ketahui tentang, apa tujuan dari manajemen keuangan ya? Yang kedua, apa fungsi dari manajemen keuangan? Dan yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang konflik agensi? Yang keempat, pertanyaan terakhir, apa yang Anda ketahui tentang manfaat analisis laporan keuangan perusahaan? Oke, jadi 4 pertanyaan ini ya. Baik, kalau sudah, teman-teman bisa upload sekarang ya. Ya, saya sudah tugaskan di ini. Tolong ulang soal nomor 4, Ibu. Oh ya, saya kirimkan di ini. Soal nomor 4 itu ada di chat ya, Dek. Saya kirimkan di chat. Apa yang Anda ketahui tentang manfaat analisis laporan keuangan perusahaan? Yang konsentrasi tadi mengikuti ini pasti bisa, pasti paham kan? Yang tidak konsentrasi ya pasti hanya jadinya tinggal lihat ini di Google, harusnya jawabannya harus sama dengan yang saya jelaskan tadi. Kalau yang dari Google nanti beda. Oke, saya kira begitu teman-teman. Silahkan diupload. Cukup ya. Sekarang di sini sudah jam 17. Di teman-teman sudah jam 18 ya. Betul ya? Jam 18 lewat sedikit akan tertutup itu Google Classroom-nya ya. Silakan yang sudah mengerjakan boleh diupload. Sekarang saya akan panggil presensi teman-teman. Ya. Oke. Kelola presensi. Baik. Saya panggil teman-teman ya.
Saltira ada? Nama Saltira ada? Tidak ada. Yuniarti? Hadir Ibu. Oke. Gugun? Gugun ada? Gugun? Hadir Bu. Hadir Bu. Oke. Hadir ya. Solvina? Solvina? Tidak ada. Theodora? Hadir Ibu. Oke. Marcelinus? Tidak ada. Hendrikus? Muslim hadir. Oh, Marcelinus hadir. Oke. Hendrikus? Hendrikus tidak ada. Lucky ada? Oke, Lucky ada ya. Hendrikus hadir Ibu. Hendrikus Ada hadir. Ibu. Oke, baik Hendrikus. Siprianus ada? Hadir Bu. Oke. Selfie? Hadir Ibu. Destri Angelin? Oke. Rahmat ada? Hadir Bu. Oke. Dawalu? Ada Bu. Oke. Nadina? Hadir Bu. Oke. Erik? Hadir Ibu. Oke. Sinta? Hadir Bu. Baik. Febriani? Hadir Bu. Oke. Yohanis? Hadir Yohanis? Bu. Oke. Hadir Bu. Hadir. Andini? Hadir Ibu. Oke. Mbati Aji? Hadir Bu. Oke. Paulina? Teresia? Hadir Bu. Oke. Jeffrey? Paulina hadir Ibu. Oh, Paulina hadir, ya. Jeffrey? Jeffrey tidak ada. Umbu Dapa? Hadir Ibu. Desti? Umbu Dapa. Farida? Ada tadi ya. Desti hadir, Ibu. Enalisa? Hadir Bu. Oke. Febriani? Hadir Bu. Arniati? Tidak ada. Mimi? Hadir pada gabung dengan Mimi, Bu. Oh ya. Dexi? Oh, Dexi ada tadi kan? Oke. Hadir, Ibu. Karnia? Hadir Bu. Oke. Isto? Hadir Bu. Oke. Kartini? Hadir Ibu. Oke, bagus sekali. Jadi yang tidak hadir cuma 2 orang berarti ya? Tiga orang ya? Mungkin ini tadi mereka yang keluar itu ya? Baik, terima kasih teman-teman. Saya cek berapa orang nih yang sudah kumpul tugasnya. Oh, belum ada yang menyerahkan. Ayo diserahkan, waktunya sisa sedikit itu. Baik, terima kasih. Kita tutup dalam doa, kita akhiri pertemuan kita teman-teman. Mari kita Permisi berdoa. dulu Bu. Gimana Dek? Atas nama dahulu Ibu. Mau komplain tentang jam kuliah Ibu. Iya, kenapa jam kuliah Dek? Soalnya kita beberapa orang itu ada kuliah jam 2:10 sampai jam 4:40 Ibu. Tapi Ya, memang Ibu ada sesuai jamnya jam Dek. 3. Tidak Ibu, Ibu ada kuliah terus jam 3. Nah, soalnya kita masih Gimana? Sorry, soalnya di KRS itu bisa lebih kencang suaranya, saya tidak dengar dengan baik. Coba lebih kencang. Gimana Dek? soalnya di KRS jam kuliah AKKP itu Ibu jam 4:50 Ibu sampai jam 7:20. Betul. Sedangkan Ibu ada kirim linknya di jam 3 Ibu. Oh, itu kan karena menggunakan link itu. Link waktu di sini.
Itu sesuai tadi Ibu, jadwalnya itu, Dek. Waktu bagaimana di dengan sini. kuliah, Ibu, di dalam kelas? Kuliah di kelas sama. Tadi juga kita sama, on schedule, sesuai dengan jadwal tadi kan? Itu Tidak, karena Ibu. saya... Ibu ada mulai kuliahnya tadi jam 3, Ibu. Jam 3 di sini, Ibu. Masa jam 3? Iya, Ibu. Karena di sini sudah jam 17 di situ kan? Sekarang jam berapa di situ? Di sini baru jam 5 sekarang, Ibu. Jam 5 lewat 11, Ibu. Saya keliru lagi kan? Kan saya bilang tadi malam sesuai jadwal kan? Tidak, Ibu. Soalnya tadi jam 3, Ibu, yang Ibu suruh bergabung di link, Ibu. Oh, ampun, dah di situ Tadi tuh, Bang. Ibu, ini tadi kita mulai kuliah jam 3:44, Ibu. Bukan jam 3 pas. Oh, 3:44. Jadi bukan jam 4:04. Keliru berarti saya. Oh my God. Kami Maafkan ada saya, kuliah. teman-teman. Ini pengaruh apa namanya? Beda waktu ya. Saya setting dia 15:40 di sini. 15:40 di sini kan jam 16:50 di situ kan? Tapi mungkin laptopnya saya bacanya masih jam di situ. Makanya tadi saya bilang silahkan bergabung karena saya sudah di reminder waktunya. Iya, Maaf ya, oke, nggak apa-apa. Ini nanti kan ada rekamannya ini kan, buat teman-teman tadi, buat teman-teman yang jangan diketik di sini deh, tulis tangan baru upload di itu. Teman-teman jangan jawabnya di sini. Teksi jawabnya bukan di sini. Jawabnya itu di Google Class, ditulis tangan, baru upload di Google Classroom. Itu sisa kurang lebih 17 menit lagi tuh. Otomatis ditutup nanti linknya, nggak bisa lagi. Ditulis tangan yang cepat. Ini buat teman-teman tadi, mohon maaf ya, berarti saya yang keliru. Saya minta maaf, masih jet lag nih mengenai waktunya, pengaruh kita selisih 1 jam, tapi otak saya yang nggak bisa mencerna selisihnya itu. Padahal saya sudah mereminder diri saya untuk tidak keliru gitu, tapi malah remindernya lebih awal 1 jam berarti ya. Iya, Ibu. Makanya saya bilang tadi loh, kenapa ini teman-teman ambil mata kuliah lain? Salah tabrakan. Saya masih omong tadi di awal kan? Nggak nalar saya. Maafkan saya teman-teman. Nanti kan ada rekamannya ini kan? Saya share di grup nanti rekamannya ya. Bagi yang lambat masuk tadi, boleh lihat di recordingnya. Nanti biasanya recordingnya akan jadi, kalau dia durasinya lama, jadinya besok. Saya share besok, kalau saya cek sudah jadi, saya kirimkan ke teman-teman. Saya kira begitu ya, terima kasih masukannya. Nanti berikutnya kan nanti kita upayakan tatap muka ya. Jadi ini karena saya posisi ada di luar pulau, jadi kita daring gitu. Oke, sesuai jamnya, nggak ada perubahan jamnya, sesuai jadwal, tidak ada penggantian jam. Kecuali nanti ketika saya pulang ke situ, kita tatap muka, kita sepakati apakah kita pindah jam atau tidak. Karena ada banyak yang saya lihat hanya selisih 10 menit itu dengan jadwal berikutnya. Saya kira begitu teman-teman, terima kasih. Kita berdoa, tutup dalam doa dulu. Izinkan saya menutup dengan iman Kristiani. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia dan kemurahan-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah bersama kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga bersyukur jikalau Tuhan memberi kesempatan bagi kami mahasiswa semua untuk kuliah. Di saat ada begitu banyak pemuda lain yang ingin kuliah, tapi mereka tidak bisa kuliah karena berbagai kendala. Kami bersyukur untuk semua mahasiswa yang ada di kelas AKP ini. Dari di daftar yang ada 33 orang, tapi kalaupun ada yang berkurang karena perubahan
mata kuliah yang mereka ambil. Kami bersyukur dengan semua mahasiswa yang mendaftar di kelas ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka menyelesaikan perkuliahan di kelas ini khususnya dengan baik dan benar, dan pada akhirnya mereka mendapatkan nilai yang terbaik. Berkati semua mahasiswa yang ada di sini, berkati orang tua mereka, berkati orang-orang yang mereka kasihi dimanapun mereka berada. Cukupkan Tuhan kebutuhan keperluan mereka dalam pelayan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman, terima kasih. Dibuka kameranya yuk. Saya mau ambil foto. Kan saya tidak omong lagi, jadi saya juga bisa buka kameranya. Tidak lama, silakan. Oh, Marcelinus, engkau ambil mata kuliahku. Ya, nggak kedengaran suaranya Marcel. Iya, Bu. Bagus, saya suka bertemu denganmu. Apa lagi? Oh, Umbu Dapa, itu keren. Karnia, tambah cantik saja ya, kalian tambah cantik dibanding dulu. Destri, itu hanya mata saja Destri. Oke, siap sambil fotonya ya. Yang lain mungkin tidak memungkinkan, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, Tuhan memberkati ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama.